siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir manajemen bisnis yang kami mengangkat perusahaan bernama PT Sampurna. Pertama-tama perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 6 orang dengan anggota pertama bernama Marvel Evandi Budiono dengan NIM 68202007. Yang kedua ada Marcella Anggriani Putri Maria Huta Barat dengan NIM 68202008. Selanjutnya ada Kifas Firsoli Aryono dengan NIM 68202009. Lalu selanjutnya ada saya Jericho dengan NIM 68202014. Lalu ada Demianus Softer Jefti Bawala dengan NIM 68202061. Lalu ada Dronikus Mulyono dengan NIM 68202058. Oke, pendahuluan. PT Anjaya Mandala Sampurna Tbk atau Sampurna telah menjadi bagian penting dari industri tembakau di Indonesia selama lebih dari 100 tahun sejak berdiri pada tahun 1913 dengan produk legendaris Ji Samsui atau dikenal dengan Raja Kretek. Sampurna adalah pencetus kategori sigaret kretek mesin kadar rendah atau SKM LT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989. Produk utama dalam Sampurna A adalah merek terdepan di pasar rokok Indonesia. Sampurna juga memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang telah dikenal luas termasuk Marlboro Filter Black, Sampurna U, Philip Morris Bold, dan Sampurna Kretek. Selama lebih dari 10 tahun, Sampurna memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 32,2% pada tahun 2019. Sampurna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia atau PMID dengan afiliasi dari Philip Morris International Inc. atau PMI, perusahaan rokok internasional terkemuka dengan merek global Marlboro. Ruang lingkup kegiatan Sampurna meliputi antara lain manufaktur, perdagangan, dan distribusi rokok, termasuk juga mendistribusikan Marlboro merek rokok internasional terkemuka yang diproduksi oleh PM. Tim manajemen Sampurna yang berpengalaman senantiasa menerapkan praktek global terbaik dan sistem kelas dunia dalam mengelola lebih dari 23.000 karyawan tetap di Sampurna dan anak perusahaan. Selain itu, Sampurna juga bekerja sama dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS yang pabriknya tersebar di Pulau Jawa dan secara bersama-sama mempekerjakan sekitar 37.700 orang dalam memproduksi produk-produk sigaret kretek tangan atau SKT. Sampurna menjual dan mendistribusikan rokok melalui 112 lokasi kantor cabang zona, kantor penjualan, dan pusat distribusi di seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Bab 1, saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari pendahuluan. Bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT Tbk termasuk pada bentuk struktur organisasi garis atau line organization struktur. Struktur organisasi garis ini yaitu organisasi yang wewenang akan langsung ditujukan kepada bawahan. Kepada bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasan. Dan adanya suatu perintah. Berikut ini adalah masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi PTHM Sampurna Tbk. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, di mana Rapat Umum Pemegang Saham berada paling atas dari struktur organisasi perusahaan yang biasanya diadakan setiap satu tahun sekali pada akhir Juni. Di dalam rapat tersebut,
Direksi berkewajiban memberikan laporan perihal jalannya perusahaan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang lalu yang harus ditentukan dan harus disetujui. Dan juga dalam RUPS ini dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. Yang kedua, setelah rapat umum pemegang saham ada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris terdiri dari seorang presiden dan 2 orang anggota komisaris. Tugas utama dari Dewan Komisaris yaitu mempunyai wewenang untuk memberhentikan direksi apabila terdapat tindakan dari direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan tujuan perusahaan. Direksi terdiri dari presiden, direktur, dan 2 orang direktur secara bersama-sama, mempunyai hak dan wewenang mewakili dan bertindak atas direksi. Direktur pelaksana atau CEO yaitu mempunyai tugas, di mana tugas direktur pelaksana yaitu yang pertama mengkoordinasi seluruh kegiatan perusahaan termasuk sumber daya manusia atau SDM yang sering kali kita kenal, administrasi, pemasaran, manufacturing, dan litbang dan keuangan. Kedua, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para pelaksana dan mengawasi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab serta memastikan bahwa prosedur kerja di dalam perusahaan berjalan dengan lancar dan sudah sesuai. Yang ketiga ada divisi sumber daya manusia, di mana divisi ini terdiri dari bagian personalia, rencana pengembangan, dan kesejahteraan. Dari divisi ini ada beberapa macam atau beberapa bagian. Yang ada personalia, di mana bagian personalia ini memiliki fungsi melaksanakan sistem pengelola dan pemeliharaan administrasi, kepegawaian, serta melaksanakan dan mematuhi perizinan dan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun hukum yang mengatur mengenai pengelolaan perusahaan. Yang kedua, ada rencana pengembangan. Bagian ini berfungsi menyediakan sistem rekrutmen atau seleksi atau dengan seleksi tenaga kerja bagi perusahaan yang menyediakan sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan menyediakan sistem evaluasi terhadap sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga ada kesejahteraan, di mana kesejahteraan ini bertugas menyediakan sistem pemberian tunjangan yang sesuai dengan karyawannya. Sekian dari saya serahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu divisi administrasi. Divisi ini sendiri dia terdiri dari bagian hukum dan hubungan masyarakat. Bagian umum sendiri memiliki tugas yaitu menyelesaikan pendokumentasian atas dokumen-dokumen penting perusahaan serta memiliki peran yaitu penyusunan daftar hadir. Kemudian untuk bagian hukum, tugasnya itu membuat serta mengontrol terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan untuk bagian hubungan masyarakat sendiri, tugas utama mereka yaitu memberikan keterangan mengenai perusahaan pada masyarakat umum. Divisi selanjutnya yaitu divisi pemasaran. Untuk divisi pemasaran, tugas utama mereka yaitu menganalisa pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hasil produksi sampai kepada tangan konsumen. Divisi ini juga terdiri dari penelitian pasar, pengendalian merek, pemasaran lapangan, serta koordinasi penjualan. Kemudian divisi selanjutnya itu divisi manufacturing. Divisi ini dia terdiri dari bahan baku, produksi, engineering. Tugasnya itu menyediakan dan mengontrol bahan baku akan diproses hingga menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian mereka juga mengontrol produk yang sedang diracik sampai produk tersebut selesai serta mengecek jalannya proses perakitan. Kemudian ada divisi litbang. Nah, divisi ini terdiri dari bagian laboratorium, pengembangan produk, serta pengontrolan mutu dan penelitian dasar. Lalu ada divisi keuangan. Untuk divisi ini terdiri dari bagian bendahara, akuntansi,
dan EDP atau Electronic Data Processing. Bagian bendahara dia bertugas menangani masalah dana dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk bagian akuntansi dia bertugas menangani pembuatan laporan keuangan dan akuntansi perusahaan. Dan untuk bagian EDP sendiri bertugas memproses data-data yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, baik dimulai dari menginput data baru serta mengolah dan menyeleksi data yang sudah ada. Kemudian ada gambar yang membagi 3 manajemen dalam perusahaan, yaitu ada top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang proses bisnis gudang masuk PT Sampoerna. Analisa sistem yang berjalan. Proses analisa sistem merupakan langkah kedua sebelum kita membuat atau menyempurnakan sistem yang berjalan di sistem. Analisa ini dilakukan untuk kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang sedang dijalani oleh PT Sampoerna, serta memahami segala informasi yang didapat agar dapat menyempurnakan sistem yang akan dibuat dan tidak membuat kekacauan dalam sistem yang sedang berjalan. Termasuk mengirimkan tembakau kepada perusahaan atau diterima oleh bagian administrasi gudang. Administrasi gudang mencatat data pemasok dan data tembakau. Ini contoh data bahan baku dari vendor. Yang pertama ada tembakau Virgonia, 2 tembakau Serintil, 3 tembakau Delhi, 4 tembakau Madura, 5 kotak, 6 plastik, kertas, filter, dan essence. Ya, ini contoh bagian proses pengiriman tembakau ke gudang. Yang pertama dari vendor melakukan pengiriman tembakau, kemudian masuk ke quality control, ada penerimaan tembakau. Setelah itu diadakan pengecekan tembakau antara iya atau tidak. Kemudian masuk ke admin gudang. Di admin gudang dapat input data, kemudian disimpan tembakaunya dan membuat laporan penyimpanan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk ke bab 3, analisis SWOT PT HM Sampoerna TPK. Yang pertama, membahas tentang strength, kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku rokok Sampoerna sudah terpercaya. Kualitas bahan baku menjadi andalan Sampoerna bersaing dengan 4 perusahaan rokok besar di Indonesia. Ada Gudang Garam, Jarum, Pentol Prima, dan Wismilak. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan tumbuh Sampoerna sudah menjadi spirit corps Sampoerna. Dalam kegiatan sehari-hari, budaya perusahaan tersebut menjiwai seluruh aktivitas karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya budaya perusahaan yang baik, maka perusahaan akan mampu bertahan dan berkembang lebih baik lagi. Yang kedua, weakness, harga bahan baku yang cukup mahal. Harga bahan baku yang cukup mahal menjadi kelemahan Sampoerna yang sangat terlihat di mata kompetitor. Harga cukup mahal ini berasal dari bahan baku yang harganya memang mahal. Ketiga, ada opportunity. Masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis yang notabene termasuk perusahaan rokok besar Indonesia, memudahkan Sampoerna untuk mendapatkan bahan baku dari luar negeri. Yang keempat ada threats, tingginya pajak rokok. Tingginya pajak rokok membuat mahalnya pembelian bahan baku, terutama bahan terbaik yang ada di pasaran. Oke, kita masuk ke dalam hasil analisis. Dari analisis SWOT yang PT HM Sampoerna TPK sebutkan di atas dapat diperinci menjadi beberapa inti, yakni sebagai berikut. Pertama ada strength, kualitas bahan baku. 2, budaya perusahaan.
weakness-nya kita mendapatkan harga bahan baku yang cukup mahal. Untuk opportunity-nya masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis, dan untuk threat-nya tingginya pajak rokok. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, setelah melihat daripada hasil analisa kami, maka kami mendapatkan strategi yang akan digunakan, yaitu kami akan mengoptimalisasi pengiriman menggunakan software pengolahan data ya seperti QM. Jadi itu untuk menghitung kembali barang dan juga rutenya ya yang akan dikirim. Langkah ini juga pastinya akan dilakukan oleh kantor gudang. Setelah itu dilanjutkan pemesanan ke vendor. Hal ini dilakukan oleh admin gudang. Pengintegrasian sistem penerimaan ini untuk mempercepat storing. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ada 3 aktor di sini, ada 3 swim lane dari vendor, quality control, dan admin gudang. Kita bisa mulai daripada admin gudang melakukan request order untuk tembakau. Dan di sini dari vendor akan melakukan penerimaan order. Jika ditolak, maka akan diulang lagi kepada admin gudang untuk request. Dan jika diterima, maka akan dilanjutkan kepada pengiriman tembakau. Daripada pengiriman tembakau ini, setelah sampai, akan diterima oleh admin gudang, lalu akan didata barang yang masuk, ya, atau tembakau yang sudah masuk. Dan tembakau itu akan dicek oleh tim quality control. Dari tim quality control ini akan menentukan jika ditolak, maka prosesnya akan diretur dan juga diulang kembali dari pengiriman ulang oleh pada vendor. Jika diterima, maka barang akan disimpan oleh admin gudang dan juga akan didata barang yang disimpan atau barang yang sudah diterima. Setelah itu akan ada laporan untuk diberikan kepada atasan. Daripada kesimpulan tersebut, kami mengusulkan untuk pengorderan langsung ya oleh admin gudang, lalu dilanjutkan oleh admin gudang ke vendor untuk bisa diproses. Dari vendor ini akan melakukan pengiriman barang. Dalam penerimaan barang, admin akan menulis data sebelum dimasukkan ke quality control. Setelah dicek kualitasnya apakah sudah sesuai atau belum, baru akan dilanjutkan untuk disimpan. Jikalau tidak, akan diretur kembali kepada vendor. Jadi sekian daripada presentasi kami, yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir manajemen proses bisnis. Terima kasih.